Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami kembali datang ke hadirat-Mu, menaikkan pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kudus, yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan ajar kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukakan mata hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan menjalani setiap firman-Mu yang Engkau sampaikan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini ialah kesetiaan dalam tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-21 mengatakan demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai renungan ini dengan merenungkan betapa pentingnya tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika kita berbicara tentang talenta dalam perumpamaan ini, kita tidak hanya berbicara tentang bakat atau kemampuan, tetapi juga tentang segala hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah itu waktu, sumber daya, atau kesempatan untuk melayani Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba yang setia, yang mengelola segala sesuatu dengan baik dan penuh tanggung jawab, bukan dengan rasa takut atau ketidakpedulian. Penekanan dalam perumpamaan ini adalah pada kesetiaan dan tanggung jawab. Tuhan tidak hanya melihat hasil yang kita capai, tetapi juga proses bagaimana kita mengelola apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Hamba yang setia adalah orang yang memahami
bahwa apapun yang dipercayakan kepada mereka itu bukan milik mereka sendiri, melainkan milik Tuhan, dan oleh karena itu harus dikelola dengan sungguh-sungguh. Tuhan sangat menginginkan kita semua menjadi hamba yang baik dan setia atas setiap talenta dan penugasannya. Saat Tuhan Yesus datang kedua kali ke bumi, kita semua bersukacita dan bahagia masuk dalam kesukaan dan kemuliaan surgawi yang sempurna. Namun ada jenis sukacita lain yang terkandung dalam kekayaan dan kemuliaannya yang bukan untuk setiap orang, melainkan hanya bagi hambanya yang dia sebut hamba yang baik dan setia, yaitu orang yang dapat dipercaya. Tuhan katakan, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Penjelasan dan maknanya adalah dipercayakan Tuhan perkara yang besar, yaitu memerintah, karena telah setia dalam kepercayaan yang kecil. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, maka terimalah kekuasaan atau pemerintahan. Aku memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi selain sukacita di surga untuk semua anak-anaknya, bersama dengan Dia dalam kemuliaan, ada lagi yang istimewa, khusus bagi orang-orang setia yang menyelesaikan penugasannya seperti yang diinginkan Tuhan. Jadi marilah, jadilah sebagai orang yang dapat dipercayai Tuhan. Kerinduan hati Tuhan adalah mendapati kita sebagai hamba yang baik dan setia, yang mengelola dengan setia setiap kepercayaan yang diberikan. Dengan demikian, kita tidak hanya memuliakan Tuhan di dunia ini, tetapi juga diakui dan dipuji di surga kelak. Rasul Paulus adalah contoh seorang hamba yang baik dan setia. Dia seorang yang berkomitmen, penuh totalitas dalam mengejar dan menyelesaikan panggilan surgawi, melakukan semuanya dari hati yang murni dan tulus. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-24, ayat yang ke-16 mengatakan, "Aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Dan dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 12 mengatakan, "Hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah." Paulus menunjukkan kepada kita bahwa kesetiaan itu bukan hanya soal apa yang kita lakukan, tetapi juga soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Kesetiaan sejati berasal dari hati yang murni, yang selalu mencari kehendak Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Dengan demikian, hidup kita menjadi kesaksian yang hidup tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Dengan kepastian, di akhir hidupnya, Rasul Paulus menyatakan bahwa dia telah mengakhiri pertandingan iman di garis finish sebagai pemenang yang layak menerima medali surgawi dan mahkota. Dia adalah orang yang kelak akan menerima pujian dari Tuhan Yesus, yaitu, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia." Menjadi hamba yang baik dan setia dimulai dari hati yang benar dan hidup dalam kebenaran. Tidak membiarkan hati disusupi niat yang bisa mengotori. Semua yang kita lakukan keluar dari hati yang selaras dengan hati Tuhan. Allah berkenan akan kebenaran dalam batin. Dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat yang ke-8 mengatakan, "Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin." Yang kedua, bersandar pada pembenaran oleh iman.
Dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 16 mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Dan dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 11 mengatakan, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Yang ketiga, mengenakan kebenaran Kristus. Dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang keempat, konsisten menghidupi identitas orang benar. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 16 dan 19 mengatakan, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, Tuhan memanggil kita untuk hidup sebagai hamba yang baik dan setia, yang setia dalam perkara kecil dan diberkati dengan perkara yang besar. Kesetiaan bukan hanya diukur dari apa yang kita capai, tetapi dari sikap hati kita dalam mengelola setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Mari kita terus berjuang untuk hidup dalam kesetiaan, menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Untuk menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa kami yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kami melalui perumpamaan talenta bahwa setiap dari kami memiliki tanggung jawab yang Engkau percayakan. Kami bersyukur karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan-Mu di dunia ini. Dan kami mohon kekuatan dan hikmat agar dapat menjalankan setiap tanggung jawab ini dengan setia. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk menjadi hamba yang baik dan setia, seperti yang telah Engkau tunjukkan melalui firman-Mu. Biarlah kami senantiasa menyadari bahwa setiap talenta, setiap kesempatan, dan setiap berkat yang kami miliki adalah milik-Mu, dan Engkau mempercayakannya kepada kami untuk dikelola dengan bijaksana. Kiranya hati kami senantiasa murni, bebas dari kesombongan dan keegoisan, sehingga dalam segala hal kami dapat memuliakan nama-Mu. Jangan biarkan kami menjadi hamba yang menyembunyikan talentanya, tetapi berikanlah kami keberanian dan ketekunan untuk melipat gandakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau mengetahui setiap tantangan yang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin kami. Kami memohon agar Engkau memberikan hikmat, keberanian, dan kebijaksanaan kepada mereka dalam mengambil keputusan. Berkatilah bangsa ini dengan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan yang merata bagi semua. Kami berdoa agar setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin kami berkenan di hadapan-Mu dan membawa kebaikan bagi seluruh rakyat. Jauhkanlah negara kami dari segala bentuk korupsi, ketidakadilan, bencana alam, dan perpecahan. Biarlah terang kasih-Mu memancar
di tengah-tengah bangsa ini, sehingga nama-Mu dimuliakan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkau adalah tabib yang agung, dan kami percaya bahwa tidak ada penyakit yang terlalu sulit bagimu untuk disembuhkan. Kami memohon agar tangan-Mu yang penuh kasih menyentuh setiap tubuh yang lemah dan memulihkan umat-Mu. Berikanlah kekuatan dan penghiburan kepada mereka yang sedang menjalani perawatan, dan berikanlah damai sejahtera kepada keluarga mereka. Kiranya melalui penderitaan ini, umat-umat Tuhan dapat merasakan kehadiran-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Engkau tahu segala kebutuhan mereka, dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara. Bukakanlah pintu-pintu kesempatan bagi mereka, agar mereka dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan talenta dan kemampuan yang Engkau berikan kepada mereka. Berikanlah ketekunan dan pengharapan kepada mereka dalam pencarian ini, dan kiranya mereka dapat merasakan penyertaan-Mu dalam setiap langkah yang mereka ambil. Jangan biarkan mereka putus asa, tetapi kuatkanlah hati mereka untuk terus berjuang dan percaya bahwa Engkau akan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan hidup. Engkau mengetahui setiap masalah yang mereka hadapi, baik itu masalah pribadi, keluarga, keuangan, ataupun iman. Kami mohon agar Engkau memberikan kekuatan dan hikmat kepada mereka untuk menghadapi setiap tantangan. Kiranya mereka merasakan kehadiran-Mu yang menguatkan di setiap langkah mereka. Berikanlah mereka damai sejahtera yang melampaui segala akal, dan biarlah mereka tetap teguh dalam iman, percaya bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dengan penuh kerendahan hati, kami mengucapkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.